Kita masuk ke materi teori pengembangan kognitif yang kalian sudah bikin posternya. Saya masih menunggu updatean poster kalian atau e-flyer kalian. Sekarang kita mau belajar konsentrasi, hitung-hitung nih kalian persiapan, habis ini kita mau kuis ya. Pertama, tokoh yang kita akan ulas adalah Piaget. Jean Piaget. Piaget ini menurut Piaget anak adalah pelajar yang aktif dan perilaku anak pada umumnya adalah akurat. Piaget ini membagi perkembangan kognitif dalam 4 fase. Pasti udah hafal semua kan? Fase sensori motorik 0 sampai 2 tahun, fase praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun dan operasional formal 11 tahun ke atas. Dan kalau kalian ingat teorinya Piaget ini banyak dipakai oleh tokoh-tokoh pendidikan selanjutnya. Nah, salah satunya ada kalau belajar model-model PAUD, pengembangan PAUD yang udah masuk ke kemarin, masuk apa? High scope ya? Ingat nggak teori dasarnya konstruktivisme itu dia pakai teori utamanya dari Jean Piaget. Ingat kan? Yang belajar model-model pembelajaran AUD. Oke, sekarang kita akan coba ini belajar diulas dari satu persatu fasenya. Pertama fase sensori motor atau sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Intinya mereka membentuk pemahaman dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensori seperti melihat, mendengar. Kita lanjut lagi, tadi ada iklannya. Fase sensori motor atau sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Di usia ini, anak itu mulai membentuk pemahaman dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar dengan tindakan fisik, motorik. Pada awal tahapan ini, bayi yang baru lahir hanya memiliki pola perilaku refleks. Pada akhir usia 2 tahun, anak sudah bersifat kompleks, seperti bagaimana dia udah mulai mikir cara mendapatkan benda yang diinginkan. Jadi misalnya anak lagi pengen ngambil kotak misalnya, anak lagi pengen ngambil kotak, ditaruh di atas meja. Dia akan mulai mikir gimana caranya ngeraih kotak ini dari atas meja gitu biar sampai ke tangannya. Udah mulai mikir gitu anak di akhir 2 tahun. Kemampuan ini merupakan awal kemampuan berpikir simbolik. Jadi kemampuan memikirkan suatu objek tanpa kehadiran objek tersebut udah mulai belajar ya anak usia ini. Pada masa akhir sensori motor ini anak mulai mengenal konsep permanensi objek. Jadi tahu dia mulai belajar objek yang permanen, dia nggak bisa hilang. Makanya kadang kan penting juga tuh distimulasi permainannya sangat simpel yang udah dari zaman dahulu kalah nenek moyang kita. Dari dulu mungkin ya, dari zaman Tambi Bue, Tambinya lagi main itu loh ciluk bak. Kalian juga pasti ngalamin kan itu main ciluk bak? Ngalamin nggak? Kalau di Amerika atau di luar negeri itu peekaboo. Peekaboo. Atau kalau nggak main nggak pakai istilah ciluk bak atau peekaboo, tapi yang dia ngumpet terus muncul lagi. Itu anak lagi belajar untuk mengenal konsep permanensi. Jadi objek itu kalau dia nggak ada di hadapannya bukan berarti hilang selamanya gitu. Dia hilang sementara. Kalau dulu waktu bayi mungkin kalau ngelihat mama yang ngumpet nggak ada langsung nangis kan. Dipikir mamanya hilang selamanya gitu. Atau padahal lagi main peekaboo atau lagi main hide and seek sembunyi gitu. Nah, lama-lama anak tuh akan mulai ngerti gitu. Jadi dia sebenarnya nggak hilang atau main, ayo tebak di mana bolanya ini kosong apa di sini gitu ya. Itu permainan-permainan sederhana, tapi anak mulai berpikir lebih maju lagi pemahamannya. Oke, ini fase praoperasional. Fase praoperasional, anak usia 2-7 tahun, anak mulai berpikir simbolis. Fase ini merupakan masa permulaan bagi anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya.
Oleh sebab itu, cara berpikir anak pada fase ini belum stabil dan terorganisasi secara baik. Fase praoperasional dapat dibagi ke dalam 3 subfase. Subfase berpikir simbolis, subfase berpikir egosentris, dan subfase berpikir intuitif. Apa itu subfase berpikir simbolis? Kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa, walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik di hadapan mereka. Misalnya, kereta api, kan anak di sini apalagi di Palangkaraya nggak ada kereta api gitu. Tapi mungkin anak itu pernah nonton Thomas and Friends atau apa cucu di YouTube misalkan kayak gitu. Kereta api gitu. Jadi anak tapi kan nggak ada di depan matanya tuh kereta apinya gitu. Tapi dia sudah mulai berpikir simbolis gitu. Jadi dia mulai berpikir yang nggak harus ada di depan mata si anak gitu. Egosentris, cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Oleh sebab itu anak belum dapat meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Jadi kalau ada anak egois, anak 2 tahun misalkan ada temannya mau minjem mainannya terus dia ngamuk. Ya memang lagi fasenya seperti itu. Tugas kita orang dewasa adalah memberi contoh dan kasih tahu, sharing, diperkenalkan konsep sharing meskipun anaknya belum ngerti. Jangan bilang anak belum ngerti. Memang bukan dia nggak ngerti. Kalau belum ngerti berarti kan kita harus kasih tahu dan itu akan jadi proses buat dia memahami. Oh ternyata kita harus bisa berbagi sharing. Dan kalau temennya pinjam itu bukan berarti diambil karena konsep dia kan masih kalau dipegang mainan takutnya diambil gitu. Padahal enggak, nanti dikembalikan lagi. Dan ingetin temennya yang pinjam itu harus kembaliin di depan dia. Jadi dia punya rasa aman, belajar supaya bisa berbagi itu bukan berarti barangku diambil kalau dipinjam. Tapi kalau memang mau anaknya mau dikasih harus jangan dibohong-bohongin. Makanya dari kecil anak itu nggak boleh dibohong-bohongin. Misalkan, oh enggak itu dia cuma pinjam, sana bawa aja. Kadang kan orang tua gitu bawa aja, anaknya nggak lihat gitu. Nanti anak itu akan nggak percaya gitu. Kalau diajar-ajarin lagi atau dikasih tahu, apa sih juga nanti dikasih ke temanku misalnya. Supaya berpikir intuitif. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok akan tetapi tidak mengetahui secara pasti alasan untuk melakukannya. Jadi dia intuisi aja. Intuisi itu maksudnya spontan, suka dia, tapi dia juga nggak tahu tujuannya apa gitu dia melakukan itu. Oke, next. Operasional, pra-operasional. Perkembangan tentang pengetahuan berkenaan kali dengan pengalaman yang dekat dengan dirinya dan gejala yang dapat diamatinya. Apa misalnya sehari-hari dia anak tukang pecel, misalkan tukang gado-gado. Sehari-hari dia melihat banyak sayuran, ada bumbu-bumbu, ada orang pembeli gitu. Jadi anak itu akan membangun pengetahuannya dengan pengalaman yang ada di sekitarnya. Jadi dia akan mulai mengenal sayur-sayuran lebih banyak mungkin dibanding anak sepantarannya gitu. Karena dia hari-harinya seperti itu. Contohnya lagi contoh anak saya nih. Dari kecil ngelihat saya kerja, saya ngajar kayak gini. Baik secara langsung apalagi pas pandemi ngajarnya kan secara online. Jadi anak-anak ini kayak Keiten tiap hari Kensi Keiten gitu ngeliatin saya ngajar. Lama-lama kadang saya pernah ngeliat dia gaya kokonya, gaya si Kensi itu udah kayak guru gitu kalau ngajarin Keiten. Jadi berarti tanpa sadar sebenarnya dia melihat saya ngajar dan dia mungkin meniru dan jadi pengalaman buat dia gitu. Karena pekerjaan mamanya ngomong, kalau nggak ngajar, sharing, konseling, kayak gitu. Jadi itu yang hari-hari dilihat dia gitu. Sama kalau anak nelayan misalkan tiap hari-hari diajak ke laut ngelihat, jadi dia tuh punya pengalaman itu, personal, punya pengalaman dia. Yang kedua itu eksplorasi dan manipulasi dari objek konkret. Jadi anak usia segini kalau mau ngajarin harus konkret objeknya. Mulai belajar 3R, 3R atau reading, writing, arithmetic, dan beberapa keterampilan dasar lainnya. Perkembangan kemampuan membedakan antara berbagai aspek penting dalam lingkungan.
koordinasi dari berbagai pengetahuan dalam operasi yang bersifat konkret, pencapaian dari kemampuan berpikir sebab dan akibat. Mulai tahu kenapa benda bisa tenggelam, kenapa kalau batu tenggelam, kalau gabus ngapung gitu. Dia udah mulai tahu, oh ternyata beratnya beda. Mulai bisa diajarin lah anak segini. Udah mulai bisa diajak diskusi, diajak ngobrol logikanya seperti apa. Fase operasional konkret, ini 7-11 tahun anak ini mulai mampu berpikir logis mengenai kejadian-kejadian. Udah mulai lebih next lagi nih levelnya. Ketika diajak diskusi, dia udah mulai bisa, logikanya udah mulai lebih tinggi lagi dibanding sebelumnya. Kejadian-kejadian konkret, memahami konsep percakapan, udah bisa diskusi, mengorganisasikan objek menjadi kelas-kelas hierarki, klasifikasi, misalnya apa, dia udah tahu, oh berarti kalau misalnya brokoli, kangkung, bayam itu sayuran misalnya. Dia udah mulai bisa ngelompokin klasifikasi dan menempatkan objek-objek dalam urutan yang teratur, serialisasi, mulai bisa ngurutin. Berarti kakak, adik 1, adik 2 misalkan dia udah mulai diurutin. Terus dia mulai bisa ngurutin kejadian misalkan kayak gitu. Jadi tadi si ini jatuh, baru nangis, terus datang si B nolongin, dia udah mulai bisa gitu. Kalau fase formal, usia 11 tahun ke atas, di fase ini udah mulai berpikir abstrak, idealis, dan logis. Ya. Nah, model pengembangan kognitif Jean Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Kematangan, ini kematangan pasti terkait dengan apa yang ada dalam tubuh manusia ya, matang atau enggak. Ya, ini konteksnya kognitif yaitu pengembangan dari susunan saraf. Kalau pengalaman itu di luar dari tubuh kita. Misalnya, hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, dengan dunianya, pengalamannya. Kayak tadi anak mamanya, orang tuanya tukang pecel, ya pengalaman dia ketemu dengan pembeli, terus tukang sayur dan sebagainya. Transmisi sosial, pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, seperti cara pengasuhan dan pendidikan dari orang lain yang diberikan kepada anak. Ekuilibrasi, itu kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jadi anak juga udah mulai mengembangkan 4 aspek ini, kematangan, pengalaman, transmisi sosial, ekuilibrasi. Kematangan, susunan sarafnya, pengembangannya dari dalam dirinya ya, internalnya. Pengalaman dari eksternal, hubungan timbal balik, transmisi sosial itu ada pengaruh dari proses dari lingkungan dengan si anak. Misalnya pola asuhnya, cara ngedidiknya, itu juga ada transmisi perpindahan, ada pengaruhnya. Terus ekuilibrasi itu keseimbangan, gimana anak belajar untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lev Vygotsky, ini dia salah satu tokoh dalam kognitif juga, dalam mengembangkan teori kognitif. Nah, saya di sebelah dia. Nah. Oke. Kedudukan anak sebagai orang yang sedang belajar. Jadi ini kedudukan sebagai orang yang sedang belajar, di mana pertumbuhan aspek kognitif anak dibimbing oleh adanya tantangan baru dalam belajar, adanya bantuan dalam pengajaran, dan adanya dorongan terhadap minat dan motivasi anak. Pengalaman-pengalaman anak di lingkungan lah yang mempertajam bagaimana dan apa yang dipikirkan anak. Oleh karena itu, perkembangan kognitif anak berbeda-beda dalam setiap kelompok masyarakatnya. Masyarakat kenapa? Karena apa yang diterima si anak juga nggak sama. Misalkan apa yang diterima anak di Palangkaraya atau di Kalimantan, tentu beda dengan apa yang diterima anak di Papua, di Jawa, atau di Bali, atau di Sumatera, atau di Sulawesi, dan di pulau-pulau lainnya. Kenapa? Karena balik lagi itu personal ya dengan si anak. Jangankan jauh-jauh, apa yang didapat pengalaman anak di Palangkaraya mungkin nggak sama apa yang dengan di Sukamara atau di Pulang Pisau
atau di bar, barsel dan sebagainya. Jadi itu karena pengaruh dari kelompok masyarakat juga yang memberikan pengalaman bagi si anak. Bahasa merupakan alat utama dalam proses pemecahan masalah. Percakapan sosial dipakai anak untuk berbincang dengan anak lainnya, sedangkan percakapan pribadi dipakai untuk berbicara dengan diri sendiri. Jadi kalau zaman ya orang awam lah, suka bilang kalau anaknya jago ngomong, pandailah anak ini, misalkan pintar, karena ngomongnya lancar gitu, cerita gitu. Terlepas dari konten omongannya apa gitu. Kenapa? Karena memang ya nggak cuma aspek aja sih, nggak cuma aspek bahasa aja yang terkait. Semua aspek tuh saling terkait. Nah, kemampuan bahasa anak itu memang tidak bisa lepas dari kemampuan kognitif anak, kemampuan kognitif seseorang, ya. Oke, model pengembangan kognitif lainnya itu keterbatasan kognitif anak antara lain ingatan anak tidak mencukupi. Keterbatasan dapat dilihat dari tampilan anak setiap hari ketika anak menanyakan sesuatu konsep dan untuk beberapa lama anak akan lupa dan bertanya lagi. Anak kurang strategi dalam mengingat dan menyimpan. Keterbatasan dapat dilihat melalui membandingkan dengan cara mengingat anak yang lebih tua. Tapi tadi pagi saya baru ngobrol gitu. Kalau saya suka sama Kenzie Keaton tuh udah kayak temen ya, meskipun mereka masih 5 tahun 11 bulan dan 9 tahun berapa Kenzie? 9 tahun 9 bulan gitu, kurang lebih. Kita ngobrol dan tadi lagi bahas apa ya? Oh, brain dead. Brain dead, tahu nggak kalian brain dead? Otak yang mati. Jadi kita lagi bahas ya percuma kamu punya jantung sehat, kamu punya otot kuat, strong muscle, you have strong hands, strong feet, you have strong kidney, ginjal, strong heart, tapi but you have a brain dead. Kamu punya otak yang mati, ya pasti semuanya mati gitu. Terus saya nyeletuk, nonton nggak yang waktu itu Mami nonton di Hospital Playlist, drakor ya kata anak-anak. Waktu itu saya lagi nonton Hospital Playlist, si Keaton tuh sempet lihat, terus dia bilang, oh iya itu ya yang ada bedah kayak gitu. Jadi dia masih ingat. Terus udah gitu dia nyeletuk lagi, oh itu Mami, you are my hero, itu udah kemarin nama. Itu Dracin, ketawanya maminya tukang nonton drama. Jadi anak itu bilang itu loh yang di ambulansnya mau jatuh. Dia masih ingat padahal cuma nggak ikutan nonton, cuma sekilas aja selewat. Oh, terus yang lebih kaget lagi saya si Keaton bilang, iya itu Mika. Saya aja udah lupa nama pemainnya siapa, dia masih ingat pemain namanya Mika, padahal nontonnya setengah-setengah. Jadi anak ini sebenarnya kalau di Montessori itu absorbent mind, dia benar-benar nyerap, ingetannya tuh luar biasa. Tapi ini kalau menurut Vygotsky, ya ingatan anak itu ada batasnya juga, ya. Tapi ya yang kalau saya lihat ini justru luar biasa, anak itu ingatannya justru luar biasa. Tapi balik lagi ya, setiap anak unik. Mungkin ada anak yang memiliki keterbatasan secara kognitif, tapi ada anak yang memiliki kapasitas yang besar secara kognitif gitu. Nah, nanti tugas kita sebagai orang dewasa itu mengajarkan strategi bagaimana anak bisa menata, mengingat dalam belajar, mengingat dan bagaimana menyimpan, itu bisa diajarin. Ya. Oke. Ini secara spesifik Vygotsky ini mengemukakan beberapa kegunaan dari alat berpikir, membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Itu menurut beliau ya, kegunaan dari alat berpikir. Otak nih, alat berpikir, memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Vygotsky juga menyatakan bahwa peningkatan fungsi-fungsi mental, bukan mental ya, mental seseorang terutama berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Jadi intinya si teori ini adalah bukan dari internal, tapi peningkatan fungsi-fungsi mental atau kognitif seseorang itu dari pengaruh dari lingkungan. Jadi lebih tepatnya disebut sebagai pendekatan kokonstruktivisme.
yaitu suatu proses mengkonstruksi, membangun ya, mengkonstruksi pengetahuan baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Konsep penting teori Vygotsky ini tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan teori revolusi sosiokultural adalah hukum genetik tentang perkembangan, genetic law of development, zona perkembangan proksimal, zone of proximal development, itu yang terkenal dari beliau. Konsep teori Vygotsky yang membahas tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan teori revolusi sosiokultural, itu pertama yang tadi hukum genetik tentang perkembangan. Terus yang kedua zona perkembangan proksimal. Apa aja? Ada 4 tahap. Pertama, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap kedua, udah inisiatif sendiri. Tahap ketiga, semakin berkembang spontan dan terinternalisasi. Yang keempat, tindakan spontan akan terus diulang-ulang sehingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Terus ada mediasi. Contohnya gini, tahap pertama, misalkan anak pakai baju sendiri. Pertama kan masih dibantu. Anak belum ngerti. Dibantu. Terus kedua dia udah mulai ada inisiatif meskipun belum benar. Ngancinginnya kadang masih berantakan tapi udah mulai inisiatif sendiri. Tahap ketiga, dia udah mulai bisa spontan. Habis mandi dia pakai ambil baju dia bisa ini sendiri. Tahap keempat, karena diulang-ulang dia udah mulai paham, udah jadi kayak semakin habit. Jadi dia mulai tahu oh mau model gimana. Jadi konsep mengancing itu adalah memasukkan satu button atau kancing mau model gimana pun ke dalam lubang. Itu mengancing. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Masih fokus? Fokus, Bu. Oke, kalau ngerasa kurang fokus, ambil minum. Minum dulu. Berdasarkan teori Vygotsky, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Pertama, dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya anak memperoleh kesempatannya luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya dan potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada perkembangan aktualnya. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya dari dalamnya daripada kemampuan intramentalnya. Jadi ada inter itu kalau Vygotsky ini kan lingkungan, intermental itu dalam dan lingkungan dan kemampuan intramentalnya dari dalamnya sendiri. Maksudnya bagaimana dia memproses sendiri. Anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural, secara urut ya prosedur, untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalahnya. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal, tetapi lebih merupakan ko-konstruksi. Jadi apa maksudnya nggak sekedar satu arah. Jadi kalau ibaratnya bayangin gini, kalau guru nggak cuma sekedar ceramah dan anak menerima hasil ceramahnya guru gitu, tapi anak juga bisa mengkonstruksi, dia bisa membangun ulang pengetahuannya, nggak cuma sekedar menerima aja. Terus prinsip dasar Vygotsky, pertama anak membangun berbagai pengetahuan. Tadi ya konstruktivisme. Konstruktif itu membangun perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, itu intinya Vygotsky ya. Konteks sosial terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan interaksi perantara di mana anak melakukan interaksi pada saat-saat tertentu, terus tingkatan struktural yang mencakup struktur-struktur sosial yang berpengaruh pada anak-anak seperti keluarga dan sekolah, terus tingkatan sosial dan budaya secara umum yang mencakup ciri-ciri masyarakat seperti bahasa, sistem numerik dan penggunaan teknologi. Tujuan dan implementasi model pembelajaran Vygotsky. Vygotsky ini menggunakan konsep aktivitas terprogram untuk menentukan model interaksi antara anak-anak dengan lingkungan sosial yang mendasari pemenuhan kebutuhan perkembangan. Suatu aktivitas terprogram merupakan model interaksi yang akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan, terutamanya perkembangan, terus memberikan dasar aktivitas lainnya, mendorong terciptanya proses mental baru dan penataan secara lebih matang. Jadi kalau mau membangun aktivitas atau membuat program, kalau berdasarkan model pembelajaran beliau ini, yaitu
tiga ini ya, bisa menghasilkan pemenuhan kebutuhan utama perkembangan, bisa memberikan dasar aktivitas lainnya. Kenapa? Karena konstruktivisme tadi mendorong terciptanya proses mental baru dan penataan secara lebih matang. Jadi konsep dia menggunakan konsep aktivitas terprogram. Oke. Aktivitas terprogram pada tiap tahap perkembangan nih contohnya yang kita lihat. Tahap bayi. Oke, tahap bayi. Saya mau naruh ininya di mana biar nggak nutup. Tahap bayi. Aktivitas terprogramnya komunikasi emosional. Mendekatkan perasaan, memanipulasi objek, tindakan gerak sensori sederhana. Kanak-kanak. Aktivitas programnya bisa manipulasi objek, di mana kebutuhannya dipenuhi dalam kebutuhan otak ya, maksudnya kognitif, anak bisa berpikir sensoris, penampilan, konsep diri. Prasekolah, bermain. Kok bermain ya? Anak prasekolah, karena ketika anak bermain sebenarnya anak sedang belajar, berimajinasi, fungsi simbolik, dan integratif dari emosi dan berpikir. Sekolah dasar, aktivitas belajar, mulai berpikir yang bersifat teoritis, timbul fungsi-fungsi mental tinggi, motivasi intrinsik untuk belajar. Itu maksudnya aktivitas terprogramnya. Kalau bayi kan pakai emosi komunikasi emosional apa? Misalnya mau sesuatu nggak diturutin kan, oh berarti dia haus misalkan. Apa misalkan itu ada bukunya, ada ini yang mempelajari arti tangisan bayi ya. Jadi tujuannya itu adalah komunikasi kepada orang tuanya, pada significant person. Jadi semuanya itu ada tujuannya, ada setiap program ada tujuannya. Dan ini juga implementasi model pembelajaran Vygotsky, block building, bangun balok, menyatukan sebuah rencana, mendorong anak bekerja dalam sebuah struktur bersama, pemetaan atau mapping, penyusunan pola, making pattern, permainan dramatik atau dramatic play, membaca cerita atau storytelling, penulisan jurnal, journal writing dan kemahiran bahasa, itu semuanya salah satu bentuk penerapan atau implementasi. Terus kita belajar dari tokoh Jeremy Brunner. Bu Brunner ini bilang, anak belajar dari hal yang konkret ke abstrak melalui 3 tahap. Kalian udah kemarin ada kan di poster kalian, ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif itu apa sih? Pada tahap ini pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Ingat-ingat, enaktif itu pengetahuan dipelajari secara aktif, namanya juga enaktif. Mengaktifkan ya, jadi secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Tahap ikonik, tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Jadi di sini sudah mulai ada gambaran visualnya, ikonik. Terus tahap simbolik, pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Kebayangnya gini, ketika anak belajar alfabet, A, B, C, D, E, F, G gitu, alfabet. Kalau enaktif, dia misalkan menggunakan benda konkret atau situasi nyata. Misalnya ada huruf-huruf lepas A, B, C, D. Huruf-huruf lepas. Atau ada sandpaper letter kalau di Montessori. Anak bisa meraba. Jadi ada bendanya. Terus tahap ikonik ini anak udah mulai ngebayangin. Oh, kalau A itu perutnya gendut di depan, misalkan huruf kecil. Udah mulai ada ngebayangin. Yang dari tahap enaktif udah mulai masuk ke visualisasi di otak dia. Dan tahap ketiga simbolik, dia udah mulai bisa. Oh, kalau ini itu A, kalau begini itu B, gitu. Paham? Itulah yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam belajar dari konkret ke abstrak menurut Jeremy Brunner. Next, Ausubel.
David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna, meaningful learning. Apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Jadi kalau belajar harus ada maknanya gitu. Nggak belajar asal belajar. Jadi buat apa belajar, misalkan buat apa belajar sesuatu kalau nggak tahu anak itu tujuan mempelajari itu apa. Menurut Ausubel, seorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Saat proses belajar, siswa menyusun sendiri apa yang dia pelajari. Implikasi perkembangan kognitif terhadap pembelajarannya itu bagaimana anak belajar. Anak belajar menggunakan panca inderanya dengan menggunakan benda-benda konkret. Anak belajar dengan melakukan dan atau mengalami langsung. Experiential learning. Anak belajar sesuai dengan kecepatan dan minat masing-masing. Belajar lebih menekankan proses daripada hasil akhir. Terus bagaimana nih kalau dari sisi guru? Bagaimana guru mengajar? Guru memberikan pengalaman yang nyata, nggak cuma sekedar teori. Guru memberikan pengalaman sesuai dengan usia anak agar anak dapat mengeksplor dan memanipulasi mainan dan lingkungannya. Sebagai contoh, kalian kan calon guru PAUD. Misalkan mau ngajarin gunung meletus. Kalau memang dekat rumahnya dengan gunung yang pas nggak meletus ya, maksudnya kamu bisa field trip ke sana, bisa dilihat langsung. Tapi kalau memang kayak di Palangka kita nggak punya gunung yang meletus, maksudnya gunung yang aktif itu, kamu bisa pakai percobaan. Pakai Play-Doh atau pakai tepung bangun, terus pakai soda. Jadi ada percobaan tentang gunung meletus. Jadi biarkan anak dia mengeksplorasi dan memanipulasi lingkungannya untuk belajar suatu pengalaman baru, yaitu belajar tentang sains gunung meletus, misalkan proses terjadinya gunung meletus. Guru sebagai fasilitator memberikan pengalaman yang bervariasi dan dapat berbeda-beda sehingga anak dapat melakukan permainan yang beragam. Selesai. Oke, itu tadi kita belajar dari 4 tokoh. Siapa aja? Piaget, Jeremy Brunner, Vygotsky, Jerome Brunner, Ausubel. Tapi bukan berarti teori ya, tokoh-tokoh yang mengembangkan kognitif itu cuma 4, enggak, banyak. Cuma kita pilih 4 itu sebagai sampel yang akan kita pelajari. Dan kalau Piaget itu memang yang paling banyak dipakai juga Piaget. Oke, sampai di sini. Siap, langsung diuji dengan kuis. Oke, minum dulu. Kalau mau ke toilet, silakan ke toilet dulu. Brain gym dulu. Brain gym, minum. Terus dipijat-pijat, satu tangan di udal. Ganti tangannya. Sambil duduk bisa. Ini ngaktifin otak kalian. Terus kamu boleh kalau tadi duduk berdiri, gerakan silang sambil duduk juga bisa. Ya, tangan kanan temuin sama kaki kanan, tangan kiri temuin sama kaki kiri. Biar otaknya lancar. Terus kamu bisa gini juga gerakannya, kakinya disilang, tangan disilang. Gini juga. Bisa gak? Gini. Terus ini namanya kait positif. Kakinya disilang. Coba kamu sekarang pegang ininya. Ini ya. Serius nih. Saya mengerjakan kuis dengan tepat. Atau kamu mau apa? Saya mengerjakan kuis dengan teliti. Atau saya mengerjakan kuis dengan lancar. Serah, kamu boleh. Maunya apa silakan diomongin, namanya titik positif. 1 menit aja diginin kurang lebih. Tarik nafas seperti biasa. Oke, sekarang siap-siap kita kuis. Oke, sekarang kita akan belajar. Di kuis ini ada bagian dari proses belajar. Silakan kalian mulai mengerjakan kuis ini. Kerjakan semaksimal mungkin. Mulai dari sekarang. Semangat!